Teng tereng tereng tereng. Yo, welcome back sahabat boy semua. Gimana kabar kalian? Pastinya baik-baik in the hoy ya. Kali ini boy akan ngebahas dan ngerangkum sebuah film yang berjudul Crawl to Me Darling. Film ini bercerita tentang setelah kencan pertama yang buruk, Millie terbangun dan mendapati dirinya terikat di kursi dan menghadapi pria yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak akan berhenti untuk membuatnya belajar untuk mencintainya, bahkan jika itu berarti membunuhnya. Akankah Millie belajar bisa jatuh hati dengan psikopat satu ini? Ya, so tanpa berlama-lama lagi, namun sebelum mulai pastikan sahabat boy sudah dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar Bang Boy semakin semangat untuk menghibur sahabat boy semua. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Hajar! Darling. Film diawali dengan Millie yang baru saja pulang berkencan dengan seorang pria. Millie merasa aneh dan resah kenapa pria itu terasa begitu aneh kepadanya. Di rumah, Millie langsung menelepon polisi dan mengatakan kalau dia dipaksa makan kue saat berkencan. Ia juga berkata ke polisi kalau pria itu mencegah Millie untuk masuk ke rumahnya. Kemudian polisi meminta Millie untuk tetap tenang dan mengunci semua pintu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Millie merasa pusing dan sedikit mual. Ternyata Millie sudah memakan kue pemberian pria tadi yang di dalamnya sudah dimasukkan obat bius ternyata. Pria itu pun langsung masuk ke rumah Millie dan membawa Millie ke dalam mobilnya. Disinilah kegemasan penonton mulai diuji. Lanjut. Singkat cerita, saat Millie sadar ia ternyata sudah dalam keadaan sedang terikat di sebuah kursi. Millie pun langsung meminta kepada pria bertopeng itu untuk melepaskannya. Namun ya gak mungkin lah, toh dia yang nangkep. Ngapain nangkep kalau dilepasin lagi kan? Bodoh. Namun pria itu malahan langsung menawarinya untuk minum. Karena Millie memberontak dan tidak mau meminum minuman itu, pria bertopeng itu langsung membius Millie dan Millie kembali pingsan lagi. Setelah beberapa jam pingsan, akhirnya Millie pun tersadar kembali dan Millie sadar kuku tangannya sudah diwarnai. Tak lama setelahnya, pria bertopeng itu langsung menyetrum Millie. Ia juga meminta Millie untuk tersenyum dan menyapanya dengan kata, "Selamat pagi sayang." Pria bertopeng itu pun terus menyetrum Millie sampai Millie mengucapkan kalimat yang diinginkan oleh pria bertopeng itu. Good morning, darling. Kemudian pria itu menyuapi Millie makan roti, namun tak disangka Millie malahan memuntahkan roti itu ke arah pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu pun kemudian menghukum Millie karena kurang bersyukur asal buang makanan. Pria itu kemudian mengumungut roti itu dan menyuruh Millie memakannya kembali. Awalnya Millie menolak, namun karena Millie kembali disetrum, akhirnya Millie pun memakannya. Sambil mencucurkan air mata, dan setelah itu Millie pun dibius kembali oleh pria bertopeng. Keesokan harinya Millie bangun. Millie sadar kalau selama ini ia dibius melalui selang yang dihubungkan ke kakinya. Kemudian pria bertopeng itu pun menyapa Millie dengan kata selamat pagi. Millie hanya diam dan menatap Bang Jago itu dengan wajah harimau yang ingin menerkam. Karena Bang Jago kesal dibuat Millie, ia langsung menekan tombol dan menyetrum Millie sampai Millie menggigit lidahnya sendiri. Bang Jago kemudian meminta Millie untuk memakan makanan yang sudah disediakan olehnya. Karena Millie memakan makanan itu dengan buru-buru, Bang Jago itu kemudian menyetrum Millie kembali. Anjir, serba salah jadinya, gak makan di setrum, makan juga di setrum. Asuh. Millie pun kemudian dibius lagi, namun kali ini Millie sudah melakukan persiapan. Millie ternyata sudah menyumbat selang itu dan Millie pura-pura tidak sadarkan diri. Tak lama, Bang Jago membawa Millie ke kamar mandi dan membuka semua pakaian Millie. Di sana ternyata Bang Jago itu memandikan Millie. Setelah itu ia pergi untuk mengambil sesuatu. Millie pun langsung membuka mata dan mengambil gunting yang ada di dekatnya. Setelah Bang Jago itu balik, ternyata ia mengambil pasta gigi. Ia pun langsung membersihkan gigi Millie. Dan seketika itu Millie kaget karena bersamaan dengannya Millie mendengar suara seorang wanita yang membuat Millie membatalkan niatnya untuk menyerang Bang Jago itu. Bang Jago kemudian membawa Millie ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Ketika Bang Jago balik lagi ke kamar mandi, ia melihat kalau Millie sudah tidak ada di kasurnya. Ia kemudian langsung mengambil obat bius dan topengnya untuk mengejar Millie.
Karena efek obat bius, Milly terlihat tidak fokus dan agak melambat, yang akhirnya membuat Bang Jago berhasil menangkapnya. Milly heran karena Bang Jago tidak memakai topengnya. Namun Bang Jago kemudian memakai topengnya dan langsung membius Milly. Setelah sadar, Milly disuruh menggigit sendok sayur, agar pas disetrum Milly tidak menggigit lidahnya sendiri. Dan langsung saja kemudian Bang Jago langsung menyentuh Milly hingga Milly pingsan kembali. Besok paginya Milly tersadar, namun ia heran karena ia sedang dibawa pergi oleh seorang wanita yang mungkin ia dengar suaranya tadi. Wanita itu kemudian menyuruh Milly untuk kabur dan pergi dari rumah Bang Jago itu. Namun di sini yang anehnya, Milly malahan tidak mau dan ingin balik lagi ke rumah itu. Dan ternyata itu hanya akalan wanita tadi untuk mengetes Milly. Sesampainya di rumah, Bang Jago langsung memarahi Mbak Lici itu dan mengambil cincin yang ada di tangannya itu. Ternyata Mbak Lici adalah istri dari Bang Jago. Bang Jago pun langsung melamar Milly dan akan menikahinya 2 hari lagi. Dan yang anehnya lagi, Milly malahan mengiyakan lamaran Bang Jago itu. Apaan sih anjir? Singkat cerita, scene pun berpindah di mana Mbak Lici tadi sedang merobek gaun pengantin yang akan dipakai Milly di pernikahan nanti. Bang Jago mengetahui hal itu, namun anehnya lagi, Bang Jago malahan merangkul Mbak Lici itu dan menceritakan kejadian pada saat Bang Jago itu jatuh cinta sama dia. Ternyata Mbak Lici itu adalah korban yang sama seperti Milly. Dia juga diculik setahun yang lalu. Ya mungkin Bang Jago udah bosen deh sama dia. Tiba-tiba Bang Jago itu langsung memiting Mbak Lici itu sampai sesak nafas. Namun tiba-tiba Milly langsung mengatakan kalau dialah yang merobek gaun itu. Bang Jago pun langsung bertanya kepada Milly kenapa ia merobek gaunnya. Milly berkata karena ia ingin gaun yang baru. Dan seketika Bang Jago pun langsung bergegas pergi untuk membeli gaun baru yang akan dipakai Milly nanti. Malam harinya Mbak Lici datang ke kamar Milly dan bercerita kalau dia sangat mencintai Bang Jago itu. Namun di samping itu dia takut dan trauma terhadap kejadian pada saat dia diculik. Scene pun kemudian berpindah di mana terlihat Milly dan Bang Jago baru saja siap melakukan pengencerotan. Milly pun kemudian bersiap-siap untuk melakukan pernikahan dengan Bang Jago dan mereka pun menikah. Yang disaksikan oleh Mbak Lici terlihat dari wajahnya sepertinya ia cemburu dengan Milly. Setelah itu Mbak Lici memberikan kue kepada Bang Jago untuk dimakan. Bang Jago pun memakannya dan menyuruh Mbak Lici juga memakannya. Namun Mbak Lici malahan melempar kue itu ke muka Bang Jago. Tapi tak diduga di sini malahan terjadi adegan lempar kue. Setelah itu Bang Jago pun memeluk Milly dengan sangat bahagianya. Namun tiba-tiba Bang Jago terjatuh dan sadar kalau kuenya sudah diracuni. Bang Jago langsung memarahi Mbak Lici dan ingin membunuhnya. Mbak Lici pun berkata kalau bukan dia yang membuat kuenya, melainkan Milly lah yang membuat kuenya. Bang Jago pun langsung menghampiri Milly, namun sudah tak sempat. Bang Jago terjatuh dan akhirnya Bang Jago mati. Jahat kali si Milly. Namun tak disangka Mbak Lici malahan ikut memakan kue tadi dan ingin mati bersama Bang Jago. Milly pun tidak menghiraukannya dan dengan wajah bahagia akhirnya ia bisa bebas. Dan film pun berakhir. Kemudian tamat. Ending yang apalah itu. Menurut Boy, film ini sangat menghibur jika kamu tidak terlalu memikirkan setiap situasi atau peristiwa dengan terlalu serius, tetapi lebih mencoba untuk menikmatinya saja. Walaupun ceritanya bisa dikategorikan klise dan memiliki peran tambahan yang hambar sih, kayak Mbak Lici itu. Film ini punya pemeran utama yang bekerja dengan baik dan juga ceritanya yang tidak terduga-duga membuat penonton bertanya-tanya bagaimana sebenarnya terjadi dan siapa sebenarnya yang jahat atau yang lebih psikopat lah ya. Menurut sahabat Boy gimana? Yuk kita bahas bersama. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe. Bye. Salam sahabat Boy.